Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvito dari kelas IE20A1. Di sini saya ingin mempresentasikan untuk memenuhi syarat dari ujian akhir semester di mata kuliah Otomasi Industri yang diampu oleh Bapak Insinyur Tringudi Wiatno, MT IPU. Oh iya, untuk jurnalnya itu berjudul Tinjauan tentang Otomasi Industri dan Robotik di Era Industri 4.0. Yang pertama ada pendahuluan. Sektor industri penting bagi perekonomian setiap negara dan tetap menjadi pendorong pertumbuhan dan lapangan kerja. Industri yang dalam konteks ini berfokus pada manufaktur, memberikan nilai tambah melalui transformasi material menjadi produk. Robotik Industri 4.0 tujuannya terutama untuk mengembangkan pabrik pintar, di mana produk dapat menemukan jalannya sendiri melalui produksi dan menetapkan alternatif jika terjadinya gangguan. Setiap basis teknologi yang melayani sistem cyber fisik dan Internet of Things and Service. Internet of Things atau IoT terlihat memainkan peran besar yang berpotensi untuk memasukkan informasi ke dalamnya dan menambah nilai bagi industri manufaktur untuk diwujudkan. Produksi dengan volume rendah dan campuran tinggi dengan cara yang hemat biaya. Lalu ada teknologi industri 4.0. Industri 4.0 adalah area baru di mana internet yang bersangkut pautkan dengan hal-hal bersama sistem cyber fisik saling terhubung dengan cara di mana kombinasi perangkat lunak sensor, prosesor, dan teknologi komunikasi memainkan peran besar untuk membuat sesuatu yang memiliki potensi untuk memasukkan informasi ke dalamnya, dan akhirnya menambah nilai pada proses manufaktur. Industri 4.0 pada akhirnya bertujuan untuk membangun platform manufaktur yang terbuka dan cerdas untuk aplikasi informasi jaringan industri. Di Industri 4.0, integrasi sistem horizontal dan vertikal di antara perusahaan, departemen, fungsi, dan kemampuan akan menjadi jauh lebih kohesif seiring berkembangnya jaringan integrasi dan universal lintas perusahaan dan memungkinkan rantai nilai yang benar-benar otomatis. Metode manufaktur aditif juga akan digunakan secara luas di Industri 4.0 untuk menghasilkan sejumlah kecil produk khusus yang menawarkan keunggulan konstruksi, seperti desain yang kompleks dan ringan, performa tinggi, terdesentralisasi aditif sistem manufaktur akan mengurangi jarak transportasi dan stok di tangan. Lalu ada robotik di industri. Robot memainkan peran penting dalam industri manufaktur modern. Jumlah robot industri multiguna yang dikembangkan oleh para pemain industri 4.0 di Eropa saja sudah hampir 2 kali lipat sejak tahun 2004. Wajah penting dari industri 4.0 adalah metode produksi otonom yang ditenagai oleh robot yang dapat menyelesaikan tugas dengan cerdas, dengan fokus pada keselamatan, fleksibilitas, keserbagunaan, dan kolaboratif, tanpa perlu mengisolasi wilayah kerjanya. Integrasinya ke dalam ruang kerja manusia menjadi lebih ekonomis dan produktif, serta membuka banyak kemungkinan aplikasi. Robot menjadi lebih otonom, fleksibel, dan kooperatif. Pada akhirnya mereka akan berinteraksi satu sama lain dan bekerja dengan aman berdampingan dengan manusia. Dan belajar dari mereka, robot-robot ini akan lebih murah dan memiliki jangkauan kemampuan yang lebih besar daripada yang digunakan dalam manufaktur saat ini. Lalu ada beberapa jenis aplikasi robot yang berkembang menuju industri 4.0. Yang pertama itu ada Baxter. Baxter yaitu produksi interaktif pertama di dunia robot, sangat cocok untuk berbagai aplikasi pengemasan. Lalu yang kedua ada UR Series atau UR5 adalah lengan robot yang sangat fleksibel dan ideal untuk mengoptimalkan bobot rendah proses kolaboratif seperti memilih, menempatkan, dan menguji. Lalu ada CR35 AI. Robot CR35 AI tampaknya menargetkan integrasi dengan jalur perakitan otomotif, perawatan mesin aplikasi, pengerjaan logam, dan pengemasan, dan banyak lagi. Lalu ada International Organisasi di Industri 4.0. Berbagai organisasi dan pemain kunci memiliki departemen penelitian substansial yang mendukung pengembangan produk dan otomatisasi proses manufaktur.
sementara juga memasarkan pengetahuan mereka kepada perusahaan industri lain atau menyediakan platform untuk layanan pintar bagi pihak ketiga. Hal ini dapat lebih mendorong implementasi Industri 4.0. Lalu ada beberapa jenis organisasi yang tertarik oleh revolusi Industri 4.0. Yang pertama itu Microsoft. Microsoft telah bekerja sama dengan produsen robotika terkemuka untuk membuat robot mandiri yang dapat bekerja di jalur perakitan pabrik. Lalu yang kedua ada Smart Factory KL. Smart Factory KL bekerja sebagai pionir untuk transfer teknologi aspek-aspek kunci Industri 4.0 ke dalam praktik. Lalu yang ketiga ada Google. Get Google Glass sebagai konsep baru untuk pengoperasian mesin yang terutama dikembangkan untuk sektor konsumen. Mengintegrasikan antara lain head-up display untuk informasi plus kamera digital. Google Glass juga digunakan di lingkungan industri sebagai suplemen untuk operasi dan observasi dalam produk. Lalu yang terakhir ada Intel. Intel berada di garis depan dalam mengembangkan chip berdaya rendah generasi baru untuk perangkat IoT yang terhubung pusat R&D. Intel tersebut Intel Open Labs dan sejumlah kerjasama industri misalnya pengontrol robot berbasis PC Intel dan UK meletakkan dasar dorongan IoT Intel, apalagi Intel menargetkan startup dan pengembangan. Lalu ada potensi robotik industri di Malaysia. Industri otomasi dan robotik di Malaysia telah diterapkan sejak tahun 1983 di bawah rencana Malaysia ke-11 yang merupakan cetak biru komprehensif 5 tahun yang disiapkan oleh Unit Perancangan Ekonomi Malaysia. Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi ketergantungan pada input dari modal dan tenaga kerja. Salah satu solusi penting adalah meningkatkan produktivitas industri, di mana akan ada adopsi otomasi dan peningkatan keterampilan yang lebih besar. Instansi pemerintah Malaysia telah datang dengan beberapa inisiatif untuk mendorong adopsi teknologi terbaru untuk industri lokal. Kelompok industri pemerintah Malaysia untuk teknologi tinggi diperkenalkan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam menanggapi efek globalisasi dan liberalisasi perdagangan pada pertumbuhan ekonomi masa depan melalui percepatan penggunaan teknologi tinggi. Di bawah inisiatif ini, program dan kegiatan akan mencakup pembangunan kemitraan dan aliansi strategis, akuisisi dan pemeliharaan teknologi, peningkatan kapasitas serta penguatan pertumbuhan sektor-sektor ini melalui intervensi kebijakan dan program keunggulan. Lalu ada dampak industri robotik 4.0. Industri 4.0 konseptual memiliki dampak tinggi dan berbagai perubahan pada proses manufaktur, hasil, dan model bisnis. Hal ini memungkinkan kustomisasi massal, peningkatan produktivitas, fleksibilitas, dan kecepatan produksi, dan peningkatan kualitas produk. Kustomisasi massal ini akan memungkinkan produksi IoT kecil bahkan sekecil item unik tunggal karena kemampuan mesin yang dikonfigurasi dengan cepat untuk beradaptasi dengan spesifikasi yang dipasok pelanggan dan manufaktur aditif. Produktivitas juga dapat meningkat melalui berbagai efek industri 4.0 dengan menggunakan analitik canggih dalam program pemeliharaan prediktif. Perusahaan manufaktur dapat menghindari kegagalan alat berat di lantai pabrik dan mengakibatkan pengurangan waktu henti dan peningkatan produksi. Lalu kesimpulan, teknologi robotik di industri 4.0 atau ide serupa sejak munculnya teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, ekonomi negara-negara di seluruh dunia meningkat secara dramatis karena perusahaan dapat bersaing dalam skala global untuk meraih peluang yang ada. Untuk mewujudkan visi teknologi tinggi sehingga banyak perusahaan, organisasi, dan peneliti mengambil kesempatan ini untuk memajukan pengetahuan dan teknologi mereka. Revolusi industri keempat akan didasarkan pada sistem cyber fisik, Internet of Things, dan Internet of Service. Semakin banyak perusahaan dan negara yang bergabung dengan gerakan ini dengan pendekatan yang berbeda agar dapat bersaing untuk mendapatkan keuntungan dari produktivitas dan keuntungan ekonomi yang diberikannya, meskipun industri 4.0 mencangkup sangat luas. Terima kasih.